Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian di mana juga berada saat ini. Selamat berjumpa untuk membuka renungan di pada pagi hari ini di mana Kamis tanggal 10 Maret 2022. Di pada pagi hari ini kita berjumpa kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dimanapun nanti firman Tuhan yang kita renungkan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Mari satu kita dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, di mana ya Bapa, Engkau telah menyertai melindungi kami dari pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami terunyak, dan di pada pagi ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan pelindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami hanya bisa mengucap syukur pada Engkau atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Di mana Bapa di pada pagi hari ini kami masih bisa menghirup udara yang segar. Dan kami juga Bapa akan beranjak untuk mengerjakan pekerjaan yang Engkau sudah tentukan kepada kami. Dan di pada pagi hari ini juga sebelum kami mengerjakan Tuhan, kami juga akan merenungkan sebagian firman-Mu yang Engkau campur tangan, Engkau berkarya, Engkau membukakan pintu hati kami, sehingga betul-betul Tuhan renungan di pada pagi hari ini bisa menguatkan kami dan tetap kami mengandalkan kebenaran firman-Mu, menjalankan sesuai rencana-Mu. Kami tahu Tuhan Yesus, kami ini banyak kelemahan kekurangan kami Bapa, dan kami tahu Tuhan Yesus kami harga debu pun tidak Tuhan, tapi karena Engkau begitu baik, karena Engkau begitu mulia, karena Engkau begitu mengasihi kami, sehingga kami ada seperti saat ini Tuhan. Ini semua Tuhan Yesus, kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga Bapa, kami percaya Engkau tetap menyertai, memberkati renungan pagi kami ini, sehingga apapun nanti kami merenungkan ada dalam tuntunan dan penyertaan pelindungan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dan di pada pagi hari ini kita akan membaca sebagian firman Tuhan, di mana firman Tuhan Matius 5 ayat 1 mulai. Jadi kita baca ayat 1, katanya begini. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dengan mengajar mereka, katanya. Ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Jadi sini katakannya kita sini, berbahagialah. Mungkin pun saat ini penderitaan demi penderitaan, masalah demi permasalah, pergumulan demi pergumulan, tapi di sini katakannya kepada kita, berbahagialah. Karena apa? Karena upahmu besar di sorga. Nah, karena itulah tujuan kita membuat renungan pagi ini, supaya kita ini bisa mengerti kemana tujuan kita, dan kita bisa berbalik kepada firman Tuhan. Karena tanpa firman Tuhan kita tidak akan kuat. Tanpa firman Tuhan kita tidak tahu kemana kita arah tujuan kita. Jadi haruslah kita baca firman Tuhan dan kita renungkan dan kita tekuni, taati, sehingga kita mengerti bagaimana sebetulnya kita hidup dalam dunia ini. Karena kita hidup dalam dunia ini tanpa roh Tuhan bekerja, gak mungkin kita bisa sampai kepada Bapa. Karena apa? Karena firman Tuhan mengatakan harus kita penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus supaya kita mengerti apa sebetulnya yang diajarkan Tuhan Yesus. Kalau kita tidak penuh Roh Kudus, kita akan dibutakan. Kita akan, firman Tuhan ini akan belum disingkapkan. Nah, jadi makanya jika kita mau membaca firman Tuhan, harus kita minta pertolongan kepada Tuhan supaya Roh Kudus menuntun, membimbing, menyertai kita, supaya apapun yang kita baca nanti kita bisa mengerti dan bisa kita jalankan sesuai rencana Tuhan. Dan jika kita berpikir secara manusia, itu tidak mungkin kita bisa melaksanakannya kalau kita berpikir secara manusia. Tapi kalau kita
berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan buka jalan, Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan mampukan kita. Apapun masalahnya kita, apapun tantangan, hambatan untuk datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberi solusi yang terbaik. Makanya itulah indahnya jika kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita. Jadi ayat 4 mengatakan kepada kita begini. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Nah, jadi sini diajarkannya kita supaya kita lemah lembut. Jadi katanya berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Nah, jadi di sini kita diajarkannya harus hati dengan lemah lembut. Jadi bagaimana kita mendapatkan hati lemah lembut? Nggak bisa kalau dengan kekuatan kita. Karena apa? Karena daging ini pasti bunyi. Karena kita hidup dalam daging. Nah, tapi jika kita hidup dalam Roh Kudus, kita mampu. Karena apa? Karena ada Roh Kudus untuk memampukan kita, menuntun kita, menyertai kita, sehingga kita bisa melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi makanya ini harus jika kita datang kepada Tuhan, harus kita datang oleh tuntunan Roh Kudus supaya kita mengerti, supaya dibukakan rahasia firman Tuhan kepada kita dan kita juga mampu untuk menjalankannya. Jadi ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Jadi sini juga harus kita lapar dan haus akan kebenaran. Nah, jadi nggak seberapa manusia yang lapar akan kebenaran. Karena apa? Karena manusia pada saat ini pada umumnya kebanyakan tidak menjalankan kebenaran. Tapi kebanyakan manusia saat ini adalah menjalankan kegelapan. Menjalankan kegelapan itulah kesukaan manusia. Tapi kita diajarkan Tuhan, kita harus menjalankan kebenaran. Menjalankan kebenaran ini tidak gampang. Jika kita menjalankan kebenaran, banyak orang tidak menerimanya. Karena apa? Karena kita jalankan kebenaran, orang itu menganggap kita itu pasti ada rencana dan tujuan yang lain. Karena mana mungkin orang mau menjalankan kebenaran jika tidak ada embel-embelnya. Karena begitulah zaman-zaman akhir zaman ini. Jika manusia ada maunya, tentu dia baik dan dia juga menjalankan benar menurut manusia. Jadi ini semuanya kembali kepada kita. Bagaimana kita menyikapi keadaan zaman saat ini. Bagaimana kita bisa berupaya untuk menjalankan kebenaran. Karena kebenaran adalah melalui firman. Melalui firman Tuhanlah ada jalan kebenaran. Jadi jika kita menjalankan kebenaran oleh dunia, tentu ada tujuan dan maksudnya, sehingga dia bisa melakukan kebenaran itu. Jadi ayat 7 mengatakan kepada kita, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi sini diajarkan kepada kita, berbahagialah orang yang murah hatinya. Artinya bagaimana murah hati? Murah hati itu tidak gampang emosi, tidak gampang marah, tidak gampang tersinggung, dan juga lemah lembut, penuh kasih sayang. Nah, jadi kita menyapa sekeliling kita. Nah, jadi kita tidak sombong, tidak angkuh, tidak mementingkan sendiri. Jadi ini semuanya tidak bisa didapatkan dengan kekuatan kita. Jadi harus dengan tuntunan Roh Kudus sehingga kita mampu untuk mendapatkan ini semua. Jadi ayat 8 mengatakan kepada kita, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Nah, jadi di sini kita diajarkan supaya hati kita suci. Apakah manusia ada yang saat ini suci? Ya, memang manusia saat ini tidak ada yang suci, tidak ada yang sempurna. Tapi kita mau menuju ada usaha, ada upaya supaya kita suci, supaya kita kudus. Nah, jadi semua kita ini anak-anak Tuhan yang mau taat kepada firman Tuhan, kita menuju suci, menuju kudus. Nah, jadi kita tidak lagi melanggar hal-hal apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Tidak lagi kita melanggar
kebenaran firman Tuhan, tapi kita mulai berjalan menaati dan menekuni apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Itulah namanya kita menuju kudus, menuju jalan kebenaran. Jadi semuanya itu dengan kekuatan kita nggak akan bisa suci, nggak akan bisa kudus kalau dengan kekuatan kita. Karena apa? Karena kita masih hidup dalam daging. Dan sering daging ini bunyi. Kekuatan daging ini sering yang menghalang kita untuk kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi jika kita mau datang kepada Tuhan, harus kita menanggalkan daging, masuk kita undang Roh Kudus untuk menuntun, membimbing, menyertai kita. Ayat 9 mengatakan kepada kita, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, jadi semuanya itu kita ini rindu akan kedamaian itu. Rindu, tapi saat ini tak seberapa mau orang membawa kedamaian. Kenapa? Karena membawa kedamaian ini sukar, sangat-sangat sukar. Karena apa? Karena penuh dengan pengorbanan, Nah, jadi kedamaian ini adalah jika kita bisa berbalik kepada firman Tuhan dan mau menekuninya dan mau menaatinya, sehingga bisa kita membawa kedamaian ini karena ada Roh Kudus untuk membimbing, menyertai kita. Sehingga Roh Kudus itulah yang menyertai kita sehingga kita bisa mendapatkan kedamaian itu. Jadi katanya cinta katakannya kepada kita, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi artinya damai ini bukan untuk diri sendiri, tapi buat semua orang. Nah, karena damai itu adalah terang. Damai itu adalah menjadi contoh, menjadi berkat. Karena itu ciri-ciri adalah anak-anak Tuhan, damai sejahtera. Nah, artinya damai sejahtera dia miliki itu karena ada Roh Tuhan bekerja dalam hatinya. Jika tidak ada Roh Tuhan bekerja dalam hatinya, kita tidak akan bisa mendapatkan damai sejahtera. Walaupun mungkin banyak harta kita, mungkin rumah kontrakan kita dan macam-macam banyak, tapi tidak bisa mendapatkan damai sejahtera. Karena apa? Karena banyak godaan, banyak tantangan yang harus kita hadapi jika tidak ada kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita untuk menuntun, menyertai, melindungi, memberkati keluarga kita. Nah, jadi jika kita dengan kekuatan kita sudah pasti nanti akhirnya banyak tantangan, masalah pergumulan dengan keluarga, baju anak-anak, baju istri, suami. Nah, jadi itu banyak tantangan, goda-godaan yang harus kita hadapi. Tapi jika ada Roh Kudus untuk membimbing kita, Roh Kuduslah menyertai kita, mengajari kita, menuntun kita sehingga kita bisa mendapatkan damai sejahtera. Nah, jadi ini semuanya tidak bisa kita didapati dalam dunia. Banyak saat ini mencari kesenangan, mencari kedamaian, tapi tidak didapatkan. Kenapa? Karena kedamaian ini tidak bisa dibeli. Nah, walaupun banyak uang kita, damai sejahtera ini, kedamaian ini tidak bisa dibeli. Nah, karena damai ini adalah dengan tuntun Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mengajari, membimbing, menyertai kita sehingga bisa kita mendapatkan damai sejahtera. Sehingga kita bisa mendapatkan damai, rukun, dan bahagia beserta istri, anak-anak kita. Ini bisa kita dapatkan jika ada Roh Kudus bekerja dalam keluarga, istri, anak-anak kita. Nah, jadi bagaimana kita bisa mendapatkannya? Harus kembali kepada firman. Karena firman inilah yang menghidupkan kita. Firman inilah membuat kita bisa penuh dengan Roh Kudus. Jika kita tidak membaca firman Tuhan, bagaimana kita bisa penuh dengan Roh Kudus? Bagaimana kita bisa mengerti firman Tuhan? Nah, jadi harus kita baca firman Tuhan, kita tekuni firman Tuhan ini, kita taati, kita undang Roh Kudus sehingga Roh Kudus akan bekerja. Nah, jadi ayat 11 mengatakan kepada kita, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu dipitnahkan segala yang jahat. Jadi sini katanya kepada kita, berbahagialah karena aku, itu kata Yesus. Nah, jadi enggak seberapa manusia mau untuk dipitnah,
nggak seberapa mau orang dicaci, nggak seberapa mau orang diejek-ejek, dicela, dan sebagainya, karena melakukan kehendak Tuhan. Hanya yang ada Roh Kudus membimbing kita sehingga kita mampu untuk menghadapi itu. Jika tidak ada Roh Kudus dalam hati kita, kita pasti membelot, pasti kita pilih ikut dunia. Jadi bersenang-senang. Jadi itu kalau kita tidak dalam penuh Roh Kudus. Jadi makanya kita jika kita penuh Roh Kudus, kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan, kita membacanya dengan tuntunan Roh Kudus, kita bisa kuat untuk memilih jalan kebenaran. Adalah seperti yang ayat 11 tadi mengatakan tadi, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu dipitnahkan segala yang jahat. Nah, bayangkan. Jadi kalau tidak alasnya Tuhan Yesus, tidak kita dikuasai dengan Roh Kudus, kita tidak akan mampu. Tidak mampu kita membela Tuhan Yesus untuk kemenangan dalam diri kita. Jadi ayat 12 mengatakan kepada kita, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi cukup jelas firman Tuhan ini. Bahkan nabi-nabi sebelum kita, bahkan juga penginjil-penginjil sebelum kita, bahkan pemberita-pemberita sebelum kita, bahkan juga penyampaikan firman sebelum kita dianiaya, dipitnah, diejek, dicela, bahkan disiksa. Nah, jadi ini kita jangan heran, walaupun mungkin kata orang enggak yang disampaikannya itu sesat, itu wajar saja. Walaupun mungkin diludahi kita, itu wajar saja, karena tidak enak mengikut Tuhan Yesus ini. Sangat tidak enak kalau secara daging. Tapi jika kita mengikutinya secara Roh Kudus, itulah bagian kita. Jika kita dicaci orang, itulah bagian kita. Itu buktinya kita sudah di dalam Tuhan. Jadi kalau kita masih aman-aman saja, itu berarti kita belum dalam Tuhan. Berarti masih kita sama seperti mereka. Karena cukup jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita di mana di Yohanes ini. Di Yohanes 15 ayat 19. Nah, jadi mulai kita baca dari ayat 18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi jangan heran. Kalau kita dicaci orang, jangan heran. Kalau kita dipitnah orang, jangan heran. Karena itulah bagian kita. Kalau jika kita sudah mengalami itu, berarti kita sudah di dalam Tuhan. Jadi kalau kita masih aman-aman saja, tidak ada yang mengusik, tidak ada yang mengejek, tidak ada yang mencela, itu berarti kita masih sama seperti dunia tadi, seperti yang ayat 19 tadi. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Jadi itu harus kita mengerti dan kita tahu di mana posisi kita. Makanya saat ini sangat sukar kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini, karena cukup jelas di sini katakannya kepada kita, tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi dunia membenci kita. Jadi walaupun mungkin kita dibenci oleh dunia, tapi yakin dan percayalah, tetap pegang kuat, teguh. Pasti Tuhan memberikan kekuatan pada kita. Pasti Tuhan menyertai kita. Pasti Tuhan memenuhi kita dengan tuntunan Roh Kudus sehingga kita mampu untuk bertahan sampai pada kesudahannya. Jadi kita ini seperlunya sampai pada kesudahannya. Jadi bukan hanya sekarang ini,
Bukan saja sekarang ini yang kita perlu untuk menyerahkan diri menaati firman Tuhan, tapi sampai saatnya, sampai kesudahannya. Karena di kesudahannya lah nanti kita akan mendapatkan mahkota kerajaan sorga seperti Lazarus. Bagaimana Lazarus dulu juga kita melihat bagaimana penderitaan demi penderitaan, tapi akhirnya ketika dia meninggalkan dunia ini sehingga dia akan terangkat ke sorga. Di situ kita melihat bagaimana dia duduk di pangkuan Abraham. Jadi ini semuanya contoh buat kita supaya kita lebih giat lagi, lebih semangat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Jika kita tidak sungguh-sungguh, kemana kita ini? Jadi ini jadi pertanyaan buat kita. Kita ini kan udah tahu, bahkan ini kita melihat zaman akhir zaman. Jadi sekarang ini ya kita melihat bagaimana orang jahat makin jahat. Kita melihat bagaimana saat ini sekeliling kita banyak nggak lagi peduli untuk kebenaran firman Tuhan. Banyak sekarang ini kasih sudah menipis. Ya mungkin pun ada kecelakaan di depan kita, hanya banyak-banyak menonton, tapi yang mau mengangkat hanya berapa-berapa saja. Jadi itulah saat ini yang kita lihat keadaan zaman sekarang ini. Bahkan kita melihat bagaimana tantangan, masalah, pergumulan, bahkan juga kita melihat yang kejadian-kejadian dalam dunia saat ini, kelaparan, peperangan, bahkan juga kita melihat di mana gempa bumi, bahkan juga kita melihat banjir di sana sini. Jadi ini semuanya tanda-tanda akhir zaman, supaya kita jeli, supaya kita melihat, supaya kita bertobat, karena Tuhan itu sangat mengasihi kita, sehingga dipertunjukkan itu semua supaya kita kembali kepada jalan kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menyucikan kita, firman Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Jadi itulah yang bisa kita bagi pada pagi hari ini. Semoga firman yang kita renungkan walaupun mungkin sedikit, tapi bisa bermakna dalam kehidupan kita, bisa kita pegang dan bisa kita jalankan sesuai rencana Tuhan. Dan mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik dalam sorga, terpujilah namamu Tuhan Yesus. Di mana Bapa, di pada pagi hari ini kami sudah membaca sebagian firman-Mu, sehingga firman-Mu ini bisa menyucikan kami dan membuka hati kami dan mengubahkan hati kami, sehingga betul-betul kami berbalik kepada firman-Mu, menjalankan sesuai rencana-Mu, mengikuti kepada firman-Mu, sehingga Bapa kami tidak tergoda oleh situasi zaman ini Tuhan. Kami tidak dipengaruhi oleh situasi lingkungan kami Tuhan, tapi betul-betul Tuhan oleh Roh-Mu, Roh Kudus-Mu, kami bisa kuat dan tetap kami memegang kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, kami ini orang lemah Tuhan, bahkan kami ini tidak ada apa-apanya Tuhan, harga debu pun tidak Tuhan Yesus, tapi kami percaya Tuhan, Engkau tetap menopang kami, Engkau mengulurkan tangan-Mu untuk menyertai kami, melindungi kami setiap gerak-gerik kami, sehingga betul-betul Tuhan Yesus kami tetap dalam tuntunan penyertaan perlindungan-Mu sepanjang kehidupan kami sehari. Baik juga ya Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, di mana saja saudara-saudara kami saat ini Tuhan Yesus yang ada permasalahannya Tuhan, baik juga penyakit dan penyakit Tuhan Yesus, di mana saja saat ini. Dan saat ini juga Bapa kami berdoa buat saudara kami Tuhan Yesus, dan kami bersehati mematahkan semua setan penipu, ajimat-ajimat, tangkal-tangkal, dukun-dukun, mistik-mistik, segala bentuk gelap semua kami patahkan, kami hancurkan, kami tangking, kami campakkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh penyakit, segala penyakit apa menjadi itu kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan, kami tangking, kami campakkan di dalam nama Yesus. Enggak berhak untuk kami, enggak berhak ke kami. Kami perintahkan keluar ke dalam nama Yesus. Hanya nama Yesus yang sembah, nama Yesus yang tinggikan, nama Yesus yang muliakan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, syukur Bapa, haleluya Tuhan. Itu bungkus kami dengan darah-Mu Bapa, kami percaya malaikat-Mu menjaga sekeliling kami. Terima kasih Bapa, terima kasih syukur Bapa, Engkau begitu baik. Engkau begitu peduli, Engkau begitu mengasihi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku, di mana pada pagi hari ini sudah menyaksikan firman kebenaran yang kita renungkan setiap paginya. Semoga firman yang saya bagikan ini menambah wawasan kita, menambah iman percaya kita. Ini semua itu Bapak Ibu Saudaraku, saya bukan mengajari, tapi marilah kita berbagi rasa, saling menopang, saling mengasihi,
saling peduli satu dan lain, sehingga betul-betul semuanya kita bersama-sama nanti mendapatkan kehidupan yang kekal itu yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Jadi itulah rencana, itulah tujuan, itulah yang saya bagikan kepada kita semua, supaya kita sangat peduli dan betul-betul kita mengingat firman, mengucap syukur kepada Tuhan, sehingga betul-betul Tuhan menyertai setiap langkah gerak hidup kita. Terima kasih, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.